bermodal HP kita sudah bisa menghasilkan uang. Itulah yang menjadi titik poinnya. Jadi Albar Media, membuka cakrawala, memacu karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam beruntung selalu. Apa kabar teman-teman CBR di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia? Di kesempatan kali ini saya menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya sampaikan selamat kepada teman-teman yang sekarang ini sudah lunas hutangnya, ya. Juga saya sampaikan selamat kepada teman-teman yang sekarang bisnisnya sudah mulai rame, sudah mulai bertumbuh. Wah, saya sampaikan juga selamat kepada teman-teman yang sekarang ini rumah tangganya sudah semakin harmonis. Yang kemarin-kemarin cukup terjadi kegalauan karena hutang, tapi alhamdulillah sekarangnya sudah nyaman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi pengalaman saja, dalam rangka bukan menggurui, tapi ini sebagai dedikasi saya pribadi sebagai bagian dari anggota CBR yang notabene kita sama-sama berjuang untuk tinggalkan riba, ya, lunasi hutang, tuntaskan. Nah, maka tadi saya sampaikan selamat kepada yang sudah lunas, tapi yang belum lunas juga nggak apa-apa, yang penting sudah tinggalkan, ya, tinggalkan ribanya. Nah, cuman dalam hal meninggalkan riba ini tantangannya begitu menarik, ya teman-teman. Tantangannya begitu menarik, terutama ini tentu saja setiap orang case-nya beda-beda, setiap orang punya problemnya beda-beda karena berangkat dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berangkat dari latar belakang memang pegawai yang ada di bidang ribawi, tentu saja beda sekali dengan kita yang memang sebagai pelaku usaha yang notabene ketergantungan pada pinjaman. Nah, terus setelah kita bahasa artisnya itu hijrah gitu ya, hijrah kok bahasa artis sih, hijrah lah pokoknya ya. Hijrah itu banyak hal yang kita itu canggung, termasuk canggung dalam membuka usaha baru. Nah, ini saya ingin share kepada teman-teman bagi yang sedang galau, yang sedang canggung pengen membuka usaha baru. Nah, maka semoga hal-hal berikut yang ingin saya share kepada teman-teman ini bisa menjadi satu referensi untuk teman-teman membuka usaha. Teman-teman semua, di saat kita sedang proses hijrah, di saat kita sedang proses penyesuaian, yang dari pejabat ribawi, yang dari pengguna jasa ribawi dan segala macamnya, maka kita sekarang harus jeli di dalam memilih usaha. Nah, ini tentunya bagi teman-teman yang sedang mau membuka usaha loh, ya, yang mungkin justru sedang setelah hijrah tanggungannya banyak, hutangnya banyak, tetapi untuk bertahan dalam hal kebutuhan sehari-hari masih repot. Ini khususnya itu. Karena apa? Karena kondisi yang seperti ini justru kondisi yang menurut saya perlu untuk
mendapatkan support dan mendapatkan referensi. Kalau usahanya masih jalan lancar, otak kita masih normal, ya, masih bisa berpikir. Tetapi di saat kebutuhan rumah tangga sudah tidak bisa tercover, maka inilah yang pengen saya share, ya. Seperti yang kami alami sendiri pada tahun 2017, saya berhenti dari pekerjaan saya yang orang lain bilang hijrah. Saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai salah satu agensi di asuransi, ya. Nah, di situ tentunya kita akan dihadapkan setelah saya keluar dari pekerjaan mau ngapain, gitu loh. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, atau setelah usahanya bangkrut total sekarang mau ngapain, gitu loh. Nah, gini, suatu ketika saya ketemu dengan seseorang ustadz yang notabene juga beliau dulu pelaku riba, gitu loh ya. Terus berhenti, terus membuka usaha dan usaha sukses. Pesennya seperti ini kalau waktu itu ya. Pesennya waktu saya diskusi ketemu Tat, saya minta masukan Tat, bagaimana ini supaya saya bisa memulai usaha. Terus dia bilang begini, usaha itu harus segera dimulai. Cara memulai usaha kita biasanya selalu disibukkan dengan permodalan. Nah, disitulah akhirnya beliau memberi satu motivasi. Beliau memberikan satu gambaran bahwa di saat kita kondisi terpuruk, yang perlu kita waspadai adalah jangan menambah hutang lagi. Saya tertarik sekali itu. Nah, akhirnya dia mengajarkan bahwa kalau mau buka usaha, maka yang perlu kita pahami dulu adalah siapa pasar kita, siapa yang akan membeli produk kita, siapa yang akan mengkonsumsi produk kita, siapa yang akan menggunakan jasa kita. Nah, disitulah yang perlu kita pahami. Nah, di sini diawali dari apa? Dari hitungan kebutuhan kita, teman-teman. Jadi kalau kita saat ini sedang kalau kebutuhan secara umum ya pasti besar. Kalau di saat orang hijrah mesti mungkin utangnya masih banyak, tanggungannya masih banyak, tetapi yang urgent di saat kondisi seperti ini adalah biaya hidup, biaya sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari. Inilah yang harus kita perhatikan lebih dulu. Nah, dalam hal ini di saat kita memulai usaha, bagaimana kita tidak terlalu banyak mengeluarkan finansial sementara kita sedang mengalami keterpurukan. Maka yang kita lihat adalah potensi pasar, yaitu dengan cara mendata atau mengumpulkan database relasi-relasi kita, teman-teman kita. Terus nanti kita akan evaluasi, kita akan pilih dari sisi kebutuhannya dia apa yang nanti akan kita bisa layani. Banyak teman-teman kita yang terjebak di saat kita sedang bingung mulai usaha, justru mencari produk. Ya tidak salah sih, itu bebas-bebas saja. Cuman kalau saya berbagi, maka lebih baiknya adalah kita punya pasarnya dulu, baru kita cari produknya. Contoh, pasar kita yang ada adalah pasar teman-teman yang ada di grup WA. Saat ini kan banyak sekali teman kita yang semuanya sudah punya WA. Nah, di sini kita bisa cek teman-teman kita mulai komunikasi. Kita mulai membangun komunikasi dengan teman-teman akrab dong tentunya. Kalau teman-teman yang belum akrab kan kadang kita untuk ngobrol juga agak-agak bagaimana begitu. Jadi teman-teman akrab. Ini yang saya lakukan waktu itu. Nah, waktu itu kita bisa memulai dengan jualan produk-produk yang umum dipakai atau produk-produk yang dari sisi harganya terjangkau tetapi dari sisi kemanfaatannya ada. Contoh, kita bisa jualan produk madu, kita bisa jualan produk kopi, kita bisa jualan produk harian yaitu gula, kita bisa tawarkan produk deterjen dan lain-lain. Nah, kita bisa memulai dengan menceritakan kepada teman kita bisa bilang begini, ini yang sering saya lakukan, sehingga ini siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Saya selain kepada teman-teman,
obrolan kita akrab selalu bilang bro begitu saya ya. Kalau ke teman saya biasanya saya telepon lebih nyaman, karena kalau dengan cara telepon begitu emosional kita nyaman. Saya sering memulainya seperti ini. Di saat saya sudah waktu mau memulai usaha, maka saya telepon teman saya. Kalau teman saya seorang guru, ya saya akan ngobrol dengan gaya gurunya. Di saat teman saya adalah seorang wirausaha, saya akan ngobrol dengan wirausahanya ya. Ini saya anggap sebagai teman yang wirausaha. Saya telepon nih. Dan telepon ya pasti dong, kalau kita ngomong telepon ya kita akan ngomong tentang kondisinya, kabarnya. Telepon, halo bro. Nah, yang saya telepon anggap saja teman saya, yaitu yang ketuanya CBR di Kebun, yaitu Mas Bob Soleh, ya Mas Bob. Saya telepon Mas Bob, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Bob, nih saya sekarang lagi mulai buka usaha baru. Usaha saya ini kurang lebihnya adalah untuk melayani kebutuhan teman-teman secara harian. Jadi, nah dengan usaha baru ini boleh dong Mas Bob untuk kasih dukungan ke saya, kasih masukan ke saya tentang usaha ini supaya nanti bisa jalan seperti apa. Syukur-syukur nanti Mas Bob bisa menjadi klien kami, menjadi pelanggan kami gitu. Nah dari sini biasanya teman akrab itu akan langsung menyapa, langsung akan menanyakan usaha kita apa. Terus nanti dia karena akrab, ya pasti dia akan kurang lebihnya dia akan punya care, punya perhatian ke kita. Nah apa sih perhatiannya? Dia pasti tanya usahanya apa, produknya apa gitu loh. Nah kita bisa jelaskan di situ produknya. Mulailah kita jelaskan produk. Nah juga bisa kita menyampaikan produk dulu. Nanti lelah kita sudah punya produk, ya nggak apa-apa kita produk. Pak Bob, Mas Bob, sekarang saya jualan bakso loh. Mas Bobnya sudah jualan bakso ya. Anggap saja Mas Bob ini bukan orang yang jualan bakso gitu. Mas Bob, saya jualan bakso nih. Saya pengen meminta diskusi, minta saran-saran supaya bakso saya ini bisa diterima oleh pasar. Cuman bakso ini saya juga bukan bikin sendiri Mas Bob. Jadi saya ambil dari teman saya, terus kita menjualkan, kita dapat selisihnya. Keterbukaan itu sering membuat teman-teman kita itu punya care, punya kepedulian ke kita, sehingga tanpa kita minta pun dia akan membeli produk-produk kita. Nah itu teman-teman. Nah hubungannya apa sekarang? Hubungannya tadi saya bilang di awal bahwa usaha yang kita lakukan yang hanya bermodal HP ini, kalau di grup CBR itu dikenal dengan PNS, yaitu pegawai nulis status. Nah itu nanti secara trainingnya juga sebenarnya bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang memang kondisinya sangat membutuhkan, atau usahanya juga belum ada sama sekali, atau memang sengaja teman-teman pengen menguasai pengetahuannya sehingga suatu ketika bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Nah dengan bermodal HP kita sudah bisa menghasilkan uang. Itulah yang menjadi titik poinnya. Jadi uangnya seberapa? Ya secepat mungkin. Nah kita tadi pakai hitungan sehari kita butuh berapa sih untuk kebutuhan rumah tangga kita. Nah ternyata kita butuh 100.000 setiap hari untuk menutup kebutuhan. Berarti kita harus bisa menghasilkan 100.000 atau lebih. Nah di sini kita mulai berhitung. Harus jual produk yang bisa punya keuntungan lebih, yang bisa satu jualan bisa 100.000 apa ya? Nah, yang bisa dua jualan dua produk aja laku bisa dapat 100.000 apa ya? Nah itu kita lakukan pemetaan. Nah contohnya kita jualan madu. Jualan madu itu menarik sekali karena untuk anak-anak, untuk rumah tangga, untuk keluarga itu butuh sekali madu. Contohnya seperti itu. Jualan produk kesehatan, suplemen. Maaf kata contoh, suplemen untuk laki-laki itu juga punya pasar sendiri ya, bisa sendiri. Sehingga dan di situ umumnya biasanya margin harganya tinggi, dan rata-rata ini sangat dibutuhkan untuk pria di atas 40 tahun. Nah ini biasanya yang saya sering sharingkan ke teman-teman untuk menjadi produk jualan. Karena apa? Satu produk laku kita bisa untung 100.000. Kalau dua produk laku kita bisa untung 200.000. Berarti tinggal kita memahami pasar-pasar yang harus kita garap mana. Nah itu teman-teman, jadi
di saat kita sedang terpuruk, sedang memulai usaha, sedang ingin menemukan jati diri kita, sebenarnya nanti mau usaha apa, jangan kelamaan berada di wilayah analisa. Jangan kelamaan kita dalam keadaan bingung, galau, yang kita nggak melangkah kemana-mana. Kita tidak pernah tahu nanti bisnis kita yang akan sukses apa, tetapi melangkah itu menjadi lebih penting dari diam. Jadi di saat kita sudah melangkah, ternyata kita akan menemukan. Salah satu contoh teman saya saat ini, ya, dia di saat mau buka usaha, dia bingung, dan saat itu yang dia pikirkan adalah hanya membuat bandeng presto, ya, bandeng presto. Tetapi belakangan ini saya tidak melihat dia menjual bandeng presto lagi, tetapi dia malah menjual jasa pembangunan, jasa rehab rumah, jasa pembuatan sofa dan lain-lain. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya silaturahmi, seiring bertambahnya teman, maka disitulah referensi-referensi usaha akan didapatkan. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang sekarang lagi bingung, sekarang lagi galau, sekarang lagi tidak bisa berpikir, maka cukup kita pikirkan bismillah, kita melangkah, kita minta izin sama Allah untuk meminta ridhonya, kita membuka usaha, yang usaha kita diawali dari marketing, dari pemasaran. Sekian dari saya, share hari ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang ada menginginkan sharing di dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun yang keterkaitannya adalah di dalam hal marketing, dalam hal bagaimana memulai usaha, dan dalam hal konsultasi hukum, silahkan bisa komen di bawah ini. Nanti kita akan mencoba untuk membantu membagikan video-video sesuai apa yang teman butuhkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.